Ya intinya kita ingin calon-calon pengantin ini, calon-calon suami istri ini, calon-calon orang yang akan melahirkan anak-anak generasi ke depan ini harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di podcast Manloks Mawe. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Dr. Hades Zulkifli Idris MPD, ya Ustaz ya. Buat teman-teman yang belum kenal, mungkin beliau ini kepala Kemenak di Loks Mawe, ya Ustaz ya. Yang dulu sempat di Biren juga, Ustaz ya. Udah berapa bulan Ustaz jadi kepala Kemenak di sini? Alhamdulillah ya sudah menjelang 4 bulan. 4 bulan ya, berarti sekitar bulan 5 akhir. Oke, baik. Nah Ustaz, gimana Ustaz masa transisi dari Biren ke Loks Mawe? Ada merasa kesulitan ya Ustaz? Ya, alhamdulillah kita kan selaku ASN aparatus sipil negara ini kan memang sudah sejak diangkat kita sudah berkomitmen seperti itu. Memang kita sudah membuat pernyataan secara pribadi bahwa dimanapun kita ditugaskan tentu kita tidak boleh mengeluh, ya, tidak boleh mendongkol. Ya, alhamdulillah saya sudah melaksanakan tugas menjelang hampir 25 tahun, lebih 25 tahun dalam bertugas. Alhamdulillah tidak ada yang mendongkol, tidak ada yang insya Allah saya melaksanakan dengan nawaitunya itu. Nah, nawaitu kemanapun ya. Lebih-lebih saya sebelum di Biren juga di Aceh Utara. Alhamdulillah tidak masalah. Tapi gimana Ustaz di Loks Mawe di kota kami? Merasa nyaman ya? Alhamdulillah nyaman. Loks Mawe ini kan kota media ya. Sementara saya sebelumnya di Aceh Utara yang begitu luas. Aceh Utara itu 27 kecamatan, luas sekali. Kemudian pindah ke Biren juga luas. Ketika sampai Loks Mawe, kota kan kecil. Alhamdulillah lebih nyaman tentunya. Berarti lebih nyaman di sini daripada di Biren. Iya. Di segi tugas beban ya. Semakin besar wilayah kan semakin besar tugas kita. Namun persoalannya tentu ada plus minusnya. Ada perbedaan-perbedaan pasti ada dalam kita melayani umat ya. Di sini cari suasana baru juga. Ya. Kerasa ya Ustaz? Ya. Di sini lebih nyaman Ustaz, merasa? Lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Nah Ustaz, ini kan Ustaz udah menjabat selama kurang lebih 4-5 bulan Ustaz ya. Udah ada inovasi dan program apa aja nih Ustaz? Terutama buat kami, buat sekolah-sekolah di sekolah-sekolah madrasah di Loks Mawe ya Ustaz. Ya, tentu saja kami selaku pejabat yang ditunjuk di dalam satu daerah di wilayah ini kan istilahnya mutasi pun di pertengahan tahun ya. Tentu kami selama ini menjalankan program-program yang telah disepakati bersama oleh pimpinan Kemenak sebelumnya, oleh sesepuh kita sebelumnya. Selama untuk tahun ini kami tentu melanjutkan apa yang telah disepakati oleh pimpinan Kemenak sebelumnya dengan teman-teman yang ada di Kemenak sampai akhir tahun ini. Kalaupun kita membuat program-program baru di pertengahan tahun tentu saja tidak didukung oleh anggaran dan segala macam, karena anggaran harus di awal tahun. Insya Allah nanti di awal tahun, nanti di 2023 kami akan melakukan pertemuan rapat-rapat dengan teman-teman di Kemenak untuk membuat program-program yang tentu program-program prioritas di Kementerian Agama yang harus kita lalui ya, yang kita laksanakan, termasuk juga di madrasah ya. Program-program yang karena tugas Kementerian Agama itu bukan hanya di kantor, bukan hanya memberi pelayanan di kantor, ada trifungsi Kementerian Agama. Yang pertama masalah keagamaan, itu termasuk masjidan ya, perwakafan, pernikahan, perhajian, haji, pernikahan, wakaf, zakat dan segala macam. Yang kedua masalah pendidikan. Pendidikan mulai dari RA, MI, MT, SMA, negeri dan swasta itu di bawah kita Kemenak.
juga di bidang pelayanan umum lah. Jadi ada 3 fungsi Kementerian Agama yang harus kita jalankan. Mungkin beda Kementerian Agama dengan lembaga lain, dengan dinas-dinas lain misalnya kan. Kalau dinas misalnya dinas pertanian, dia hanya masalah pertanian saja yang dihadapi kan. Kita banyak ya, lebih luas, apalagi tugas kita pembinaan manusia ini. Jadi saya rasa seperti itu. Oke, Ustaz. Ini ngomong-ngomong soal program nih, Ustaz. Saya sempat ingat dulu Ustadz pernah buat sosialisasi di sini. Sosialisasi mengenai pernikahan, Ustadz. Oh iya. Kenapa Ustadz ngebuat sosialisasi pernikahan di madrasah, Ustadz? Begini, setelah itu kita melanjutkan program Kementerian Agama secara nasional. Di Kementerian Agama itu ada program BINWIN. BINWIN ada itu singkatan daripada bimbingan nikah atau bimbingan perkawinan. Untuk calon-calon pengantin. Calon pengantin itu ya dari laki-laki dan perempuan. Bisa saja calon pengantin itu yang siswa. Ya, siswa aliyah kan sudah remaja lah begitu. Berarti kalau tamat sekolah langsung nikah boleh, Ustaz? Tamat sekolah langsung nikah boleh, tapi dengan catatan harus umurnya minimal 19 tahun penuh. 19 tahun penuh. Kalau tamat aliyah sudah ada 19 tahun. 18 lah, Ustaz. Berarti belum bisa. Berarti belum boleh, Ustaz, ya? Belum boleh. Masih masa persiapan ya. Jadi pembinaan itu terkait dengan BINWIN itu memang ada tugas kami dari Kementerian Agama. Setiap orang yang mau menikah itu harus diberi bimbingan calon pengantin itu apa tujuan perkawinan, apa tujuan membangun rumah tangga dan segala macam. Termasuk kemarin ada satu paket itu khusus kepada siswa aliyah lah atau SMA ya setingkat itu. Ada satu paket yang diperintahkan oleh Kementerian Agama untuk memberi bimbingan kepada istilahnya calon pranikah. Nah, Ustaz, nih tapi kenapa cuman kelas 3 Ustaz yang diundang? Kenapa enggak kelas 1 dan kelas 2 tidak dilibatkan, Ustaz? Karena menurut saya, Ustaz, ya, lebih cepat mulai kan lebih bagus, Ustaz. Ya. Kenapa cuma kelas 3, Ustaz? Ikan cepat, ikan bagus, ikan apa? Lebih cepat, lebih bagus ya. Kenapa cuma kelas 3, Ustaz? Ya, sebenarnya kita semuanya rencana ya semua calon itu, semua siswa. Tapi kan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, termasuk yang lebih keterbatasan anggaran. Ya kan gitu. Kelas 3 aja belum banyak. Kelas 3 aja belum semuanya ya. Belum semuanya yang kita berikan. Jadi saya rasa itu tentu insya Allah nanti kan secara bertahap, bergilir lah gitu ya. Ya intinya kita ingin calon-calon pengantin ini, calon-calon suami istri ini, calon-calon orang yang akan melahirkan anak-anak generasi ke depan ini harus siap, harus tahu bagaimana membangun rumah tangga ini. Karena membangun rumah tangga ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Jadi harus perlu modal lah, perlu ilmu, perlu pengalaman. Ya. Oke, baik Ustaz. Nih ngomong-ngomong soal pernikahan ya Ustaz. Ya. Ustaz setuju nggak dengan pernikahan muda, Ustaz? Oh, pernikahan dini, setuju nggak Ustaz? Ya tentu salah satu tugas kami di Kementerian Agama mensosialisasikan kepada anak bangsa ini bahwa pernikahan dini itu tidak dianjurkan, tidak sehat, tidak baik. Kenapa, Ustaz? Ya memang di dalam agama kita ya seperti itu juga kan, seperti itu tidak orang-orang yang menikah masih muda ini kan dia mentalnya belum kuat. Pendiriannya belum matang, segala macam, masih banyak kekurangan-kekurangan. Sehingga oleh kami di Kementerian Agama, pemerintah Republik Indonesia membatasi umur kan, umur perkawinan itu harus 19 tahun. 19 tahun. Kenapa? Karena umur 19 tahun itu dianggap sudah sedikit matang lah. Jadi tidak dibenarkan kawin di bawah umur 19 tahun. Sekarang ini nggak bisa, karena kan pernikahan itu harus pakai sistem SIMKAH namanya, sistem informasi nikah. Jadi calon pengantin itu waktu mau menikah itu
melapor ke kantor KUA itu harus mendaftar diri. Harus bawa kakaknya, KTP-nya, identitasnya, dia bawa ke situ. Ketika dimasukkan dalam aplikasi itu, umurnya belum sampai 9 tahun, tidak mau. Oke. Tapi Ustaz, menurut Ustaz, umur berapa Ustaz? Idealnya untuk menikah itu umur berapa? Ya menurut saya ya 20 lah, 20 ke atas ya. 20 ke atas, 20 berarti 20 udah mapan, kalau udah mapan, mental udah siap, nikah. Oke, nah Ustaz, ini untuk kedepannya kan kemarin kita ada sesi pernikahan. Untuk kedepannya bakal ada lagi nggak Ustaz? Insya Allah. Tiap tahun itu ada, cuman volumenya mungkin ya. Apakah tahun depan lebih banyak? Itu yang kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari Binwin itu. Nah Ustaz, ngomong-ngomong nih ya. Sekarang kan kita ini udah masuk era modern Ustaz. Sekarang apa-apa pakai teknologi. Sekarang apa-apa pakai media digital. Ya betul. Jadi dari konsep ini Ustaz setuju nggak sama yang namanya sistem pendidikan di Indonesia itu tidak bisa terpisahkan dari yang namanya teknologi Ustaz? Ustaz setuju nggak? Iya, sebenarnya ya setuju tidak setuju memang harus seperti itu. Kita harus mengikuti zaman. Iya, harus mengikuti zaman. Kan zaman teknologi informasi yang begitu tajam ini, yang begitu cepat ini, kita harus mengikuti, termasuk dalam dunia pendidikan, ya. Kalau tidak ya tentu tertinggal, terutama kan para pendidik, para guru-guru hari ini kan. Kalau dulu kan dia harus tatap muka, harus berhadapan. Sekarang tidak mesti seperti itu, dia memberi ilmu kepada siswanya kan. Maka ada istilahnya daring, ada istilah luring. Ya, jadi tidak mesti harus berhadapan. Tapi menurut Ustaz deh, pembelajaran daring itu lebih efektif nggak daripada luring? Iya, kalau menurut kita lebih efektif luring ya. Bertatap muka. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang waktu begitu kepepet, kondisi seperti ini kan itu zaman yang mengajak kita ke arah itu. Misalnya di kota-kota besar, saya katakan ya, dosen tinggalnya dengan kampus misalnya radiusnya mungkin sampai 10 km dari rumahnya ke kampus. Dia berangkat dari rumah ke kampus itu macetnya sampai 3 jam 4 jam, padahal 10 km. Solusinya bagaimana? Daring. Ya seperti itu yang harus kita dituntut oleh zaman ya. Walaupun untuk ukuran sekarang masih lebih bagus luring ya, lebih terserap begitu kan. Di sisi lain ada efek yang kurang baik juga. Kalau kalau daring kan daring kan hanya mentransfer ilmu lah gitu. Oleh seorang guru atau dosen hanya mentransfer ilmu kepada siswa. Sebenarnya dalam dunia pendidikan itu, dalam sistem pendidikan bukan hanya ilmu. Kalau hari ini kita hanya mengandalkan mentransfer ilmu kepada siswa atau kepada mahasiswa, saya yakin guru-guru ini, dosen-dosen ini pada satu masa akan ditinggalkan oleh siswanya. Akan ditinggalkan. Kenapa? Karena ilmu itu tidak mesti lagi harus dari dosen. Sekarang kan kita buka Google misalnya, kita ketik tentang ilmu apa saja, ilmu matematika, bagaimana pengaruh angka A dengan B, tinggal kita ketik di Google, dibahas di situ. Kan tidak mesti lagi melalui dosen. Sekarang belajar bisa di mana saja. Jadi oleh karenanya guru-guru itu juga harus mengembangkan diri hari ini. Artinya harus mengembalikan posisi dia, fitrah guru itu apa. Bukan hanya mentransfer ilmu, tapi harus mentransfer etika, akhlak, dan itu yang tidak ada di internet. Itu yang tidak ada di internet. Jadi kalau belajar hanya dengan luring, ini kalau makanya saya katakan tadi kan, kalau guru hanya tujuannya mentransfer ilmu, guru itu akan ditinggalkan pada satu masa oleh siswa atau mahasiswanya. Tapi kalau guru itu bukan hanya mengajar, mentransferkan ilmu, tapi juga mentransferkan budaya, akhlak, etika dan segala macam,
itu tidak akan ditinggalkan oleh murid. Nah ini Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Luring ada kelebihannya tapi juga ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Daring ada kelebihannya tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya. Nah Ustaz nih nggak kerasa kita udah ngobrol sekitar 15 menit ya. Alhamdulillah. Hampir 15 menit nih Ya, kita ya. bahas satu topik lagi ya Ustaz. Ya. Ini terkait sama sistem penerimaan kuliah yang baru Ustaz. Ya. Jadi SB sekarang itu diganti sama soal-soal penalaran. Gimana nih persiapan Kementerian Agama buat mengatasi hal ini Ustaz? Ya, saya rasa ketika ada suatu perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain oleh pemerintah dalam hal ini dunia pendidikan, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama tentu akan mempersiapkan. Jadi saya rasa untuk calon-calon mahasiswa lah gitu kan, tidak perlu terlalu apatis, terlalu khawatir ini bagaimana, ini sudah sistem kan. Saya rasa pasti ada solusi-solusi, pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah ya. Oke, baik Ustaz nih, makasih udah jadi tamu juga hari ini di podcast kita. Kita udah ngobrol 15 menit lebih Ustaz. Ini sebelum kita tutup ada kesan nggak buat podcast kita di sekolah ini Ustaz? Jadi alhamdulillah saya cukup luar biasa hari ini. Perdana lah dalam tugas kita. Dalam tugas saya sudah lebih kurang sudah 13 tahun ya saya menjabat selaku Kemenag di beberapa daerah. Hari ini saya merasa hari yang sangat terharu karena ini merupakan inovasi-inovasi yang luar biasa yang dimunculkan oleh siswa-siswa yang dibantu oleh guru-guru kita. Kiranya harapan kita ya seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita manfaatkan media ini sesuai dengan tugas dan fungsi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di Madrasah Aliyah ini, karena MAN Kota Los Mawai ini adalah MAN yang kita banggakan di Los Mawai dan satu-satu MAN favorit lah gitu kan. Jadi itu harus kita jaga, kita rawat bersama-sama supaya betul-betul MAN kita ini menjadi madrasah hebat, madrasah bermartabat. Lebih-lebih dengan hadir podcast ini ya. Nih, bisa dikuat loh lagi ya. Mohon doanya juga Ustaz, semoga kedepannya makin maju, bisa bertahan juga podcast ini Ustaz ya. Nah Ustaz nih sebelum kita tutup terakhir nih Ustaz, ada pesan nggak buat teman-teman kita yang nonton Ustaz, terutama buat siswa-siswi yang nonton ya Ustaz? Ada kata-kata motivasi nggak atau mungkin quotes lah buat mereka? Ya, saya rasa anak-anak kita ini kan semuanya yang namanya siswa ya. Siswa itu saya rasa hari ini kami sangat boleh dikatakan kami orang tua-tua ini kan, saya ini mau pensiun lah gitu kan. Saya terus terang aja, saya prihatin melihat generasi hari ini. Kenapa Ustaz? Kan? Karena saya lihat jauh sekali perbedaan dengan di masa remaja kami lah gitu kan. Artinya hari ini saya sering bolak-balik, kadang-kadang pulang dari kantor malam-malam di warung-warung itu di Los Mawai ini, bukan hanya di Los Mawai ini, bahkan di Birun, di mana saja. Saya sering melihat para remaja, entah dia siswa, entah siapa, yang pokoknya remaja. Dia ke warung-warung internet itu bawa tas kecil, di dalam tas itu ada HP, ada charger, ada apalagi kipas angin kecil itu. Dia duduk di meja bersama beberapa orang, dia main game misalnya. Ada 4 orang itu nggak pernah ngomong sama 4 itu, masing-masing dengan game sendiri. Kebetulan kawan-kawan saya semua itu. Ini tolonglah melalui media ini barangkali kita wajib mengajak generasi kita hari ini. Kalau ini yang terjadi dan kita biarkan, saya khawatir 10 tahun ke depan bagaimana generasi bangsa kita ini. Kalau hari ini anak-anak remaja ini malamnya begadang, jam subuhnya baru pulang ke rumah, pasti dia tidur. Malam belajar, hari tidur. Bagaimana keadaan bangsa kita? Ini beban saudara semua ya. Melalui media ini nanti disampaikan. Ini sangat-sangat saya harapkan. Mari kita ajak kesadaran ya. Karena ya seperti yang kita katakan tadi, remaja hari ini akan menjadi pemimpin
di masa depan. Jadi pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi di tangan kalian lah mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Bagaimana Losmawe ini? Anda harus meramalkan 50 tahun, 40 tahun ke depan kalau Losmawe ini akan menjadi seperti DKI Jakarta, ibu kota Jakarta. Harus dipersiapkan dari sekarang. Dan semua itu tergantung anak mudanya. Ya, tergantung anak mudanya. Jadi sekali lagi saya sangat mengharapkan itu. Moga-moga ada perubahan. Mungkin ada pengaruh dengan media-media ini juga. Ya. Saya rasa demikian ya. Oke, baik Ustaz. Terima kasih udah berkunjung di podcast kita, Ustaz. Terima kasih juga udah bersedia jadi tamu kita hari ini. Dan semoga teman-teman kita yang nonton dapat terhibur, dapat ilmu juga dari sini, Ustaz. Dan terima kasih juga buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya, di komen ya, di subscribe juga, Ustaz ya. Supaya channel sama-sama lah mendukung ya. Sama-sama lah kita berkembang ngembangin channel ini, Ustaz ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.